Baik teman-teman KBA online sekalian, setelah sebelumnya kita membahas tentang tanda-tanda isim, nah selanjutnya kita akan membahas tentang karakter isim. Ya, sebagaimana telah kami sampaikan eh, di grup WA. Nah, sebelumnya kami sampaikan satu hal yang penting tentang step by step mengenali isim. Nah, setelah sebelumnya kita belajar tentang arti isim dan tanda-tandanya, lantas, bagaimana cara mengenali isim dalam sebuah kalimat di Al-Quran, hadis, atau teks umum bahasa Arab? Nah, di sini untuk mengatasi hal ini bisa praktekkan step by step mengenali isim berikut ini. Yang pertama, memahami apa itu isim. Nah, setelah kita bahas sebelumnya, isim itu macam-macam ya. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diistilahkan kata benda. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab ini lebih luas, lebih luas. Nah, isim itu bisa diartikan dengan eh, kata 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 benda yang dia tidak berhubungan dengan keterangan waktu, seperti yang ada di dalam fiil. Kemudian mengenal tanda-tanda isim. Sebelumnya sudah kita tentukan juga tanda-tanda isim seperti ada alif lam, tanwin. Kemudian setelah mengenal tanda-tanda isim, kita step 3 adalah, nah ini yang akan kita pelajari, karakter isim. Nah, ada 4 karakter isim. Sebenarnya sebelumnya sudah kita bahas di tanda-tanda isim ini. Nah, kemudian di antara karakter isim yang penting, yang bisa membantu untuk mengenali isim di Al-Quran, hadis, atau teks Arab itu, gender isimnya itu. Gender itu apa? Apakah dia isimnya itu bentuk laki-laki atau perempuan. Kemudian di bilangan, bilangan isim itu sendiri. Bilangan itu apakah bentuknya itu satu, dua, atau jamak. Nah, maka teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut karakter isim. Isim atau kata benda banyak sekali. Penuntut ilmu bahasa Arab yang ingin mempelajari ilmu nahwu mesti mengenal dan pandai membedakan jenis-jenis isim ini. Jika tidak, akan menyusahkan ketika belajar ke tingkat lebih lanjut. Nah, isim memiliki 4 karakter. Yang pertama, alif lam atau ma'rifah dan nakiroh. Ini sebenarnya tanda-tanda ini bisa sudah kita pelajari di tanda-tanda isim. Ya, hanya saja sekarang kita belajar tentang karakternya atau istilahnya lah. Sebagai contoh misalnya kita bisa membedakan tanda-tanda perbedaan apa pakaian laki-laki dan pakaian perempuan, tandanya apa saja. Nah, setelah kita bisa membedakannya, maka kita pelajari karakternya itu apa. Karakter apa pakaian laki-laki seperti apa, karakter pakaian perempuan seperti apa misalnya. Nah, kemudian kita bisa bisa menyebutkan istilah dari perbedaan itu apa. Nah, di sini kalau dalam isim ada 4. Yang pertama, ma'rifah dan nakiroh. Nah, ma'rifah itu yang ada alif lamnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan gendernya atau jeans. Gender ini nanti terkait apakah isim itu untuk laki-laki atau perempuan. Kemudian yang ketiga, isim itu
al-mu'rab wal mabni. Mu'rab itu artinya isim yang harokat akhirnya berubah. Kemudian mabni ini isim yang harokatnya tetap. Kemudian karakter yang lain adalah dalam hal bilangan atau adat. Seperti tadi saya sampaikan, bentuk bilangannya apakah satu, dua, atau jamak. Nah, diagramnya seperti ini yang sudah kami bagikan juga di grup chat. Ya, pembagian isim berdasarkan alif lam, yaitu ada ma'rifah dan nakirah. Kemudian berdasarkan gendernya ada muzakkar dan muannas. Berdasarkan mu'rab dan mabni, ya, mu'rab isim yang berharokat akhirnya berubah. Kemudian mabni isim yang tidak berubah keadaan dalam berbagai susunan kalimat. Kemudian bilangan ada mufrad itu untuk satu, musanna untuk dua, dan jamak untuk bilangan tiga atau lebih. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas pertemuan kali ini yaitu di ma'rifah dan alif lam, yaitu ma'rifah nakiro dan gender mudzakkar dan muannasnya. Yang pertama ma'rifah dan nakiroh atau definite atau spesifik. Kalau bahasa Inggris definite dan indefinite. Definite itu spesifik. Ma'rifah menunjukkan benda spesifik yang sudah dikenal. Pembicara dan pendengar memiliki referensi yang sama pada sesuatu yang dibicarakan secara lebih spesifik. Nah, contohnya Zaidun. Zaid itu nama seseorang yang spesifik. Muhammad, ketika dua orang si A dan si B membicarakan tentang nama Muhammad, maka keduanya sudah spesifik ke orang tersebut. Nah, contoh lain misalnya Makkah. Ini adalah ma'rifah, nama sebuah kota yang spesifik. Jadi ma'rifah itu bisa ditandai dengan alif lam. Nah, atau kalau nama-nama tertentu seperti nama Zaid, nah, atau nama kota Makkah, nah ini yang sudah spesifik itu termasuk ke ma'rifah. Kemudian seorang perempuan, al-mar'atu, menunjukkan seorang yang spesifik. Nah, ma'rifah ini dicirikan dengan alif lam di awal. Dan sekarang untuk kita mudah belajarnya adalah ma'rifah itu tandanya adalah alif lam di awal. Kemudian untuk nakiroh artinya adalah sesuatu yang tidak tentu atau benda yang belum dikenal. Secara istilah, nakiroh kalimat atau kata yang tidak menunjukkan makna tertentu. Nah, contohnya kata rojulun. Ini dia tanpa alif lam. Ini menerangkan seseorang lelaki yang tidak spesifik. Bisa berarti siapa saja. Ketika ditambah alif lam ar-rojulu, maka rojulun ini menjadi ma'rifah. Jadi yang dimaksud ar-rojulu di situ adalah seseorang yang tertentu, lelaki yang spesifik. Ketika tanpa alif lam rojulun, nah maka ini menandakan seorang laki-laki yang belum spesifik. Contoh yang lain, kata
tayyibun. Tidak menunjukkan hal baik tertentu. Semua yang baik bisa disebut. Namun ketika ada alif lam at-tayyibu misalnya, nah maka at-tayyibu yang artinya baik itu menunjuk kepada sesuatu yang tertentu. Nah, kemudian perlu diperhatikan penggunaan tanwin dan alif lam secara bersamaan itu tidak boleh. Ya, misalnya rajulun menjadi al-rajulun. Ada alif lam dan tanwin di akhir, ini tidak boleh. Rajulun atau ar-rajulu, itu yang benar. Rajulun menandakan nakirah, ar-rajulu menandakan ma'rifat. Al-kitabun tidak boleh. Yang benar kitabun yang menunjukkan nakirah atau al-kitabu yang menunjukkan ma'rifat. Nah, sini tanwin bisa merujuk pada nama seseorang seperti Khalid, Zaid, dan Maryam. Nah, meskipun ada tanwin di huruf akhirnya, dia masuk ke ma'rifat. Seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, contohnya Zaid, nah itu termasuk ke ma'rifat. Meskipun dia ada tanwin di akhirnya, seakan-akan seperti nakiro. Tapi Zaid ini kan satu nama dari seseorang yang spesifik. Nah, nakiroh dicirikan dengan tanwin di akhirnya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membedakan ma'rifah dan nakirohnya. Contohnya dari kata muslim. Nah, ketika menjadi ma'rifah, kita tambah alif lam. Al-muslimu. Untuk nakirohnya, muslimun. Nah, al-muslimu ketika menjadi ma'rifat, maka kita menunjuk kepada seorang muslim yang spesifik. Misalnya A dan si B membicarakan tentang seorang muslim menggunakan al-muslimu. Maka si A dan si B tersebut menuju kepada seorang muslim yang spesifik yang mereka maksud. Ketika muslimun, ini maknanya umum, umum banget. Muslim di sini bisa ya orang Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, itu masuk ke sini, muslimun. Kemudian yang kedua, al-muslimah. Ini juga sebenarnya sama. Hanya saja kami berikan contoh adalah ketika al-muslimah ini misalnya ketika dia dalam katanya itu dalam keadaan menjadi objek. Saya melihat seorang muslim. Ra'aitu al-muslimah. Maka dia berangkat menjadi fathah. Nah, sini al-muslimah ini makrifat, karenanya adalah alif lam di awal. Kemudian musliman. Nah, ini misalnya ketika tadi saya berikan contoh ra'aitu musliman. Saya melihat seorang muslim. Musliman dalam keadaan nakiroh. Maka akhirnya dalam keadaan maf'ul bih objek, maka harokatnya fathatain, musliman. Contoh yang ketiga, ma'rifat al-muslimi. Nakirohnya muslimin. Nah, ini contohnya al-muslimi ini ketika sebelumnya misalnya dimasuki huruf jar ya. Ilal muslimi.
ilal muslimi. Maka al-muslimi sendiri menunjukkan ma'rifah. Ila muslimin. Sebelumnya huruf jar muslimin. Nah, dia nakirohnya berangkat kasroh tanwin. Nah, setiap isim dengan alif lam di awal adalah ma'rifah. Nah, setiap isim dengan tanwin di akhir adalah nakiroh. Baik itu untuk tanwinnya bisa kita lihat contoh sebelumnya ada tanwin dhammah muslimun, kemudian musliman. Ini misalnya keadaannya ketika menjadi objek muslimin. Ketika misalnya sebelumnya ada huruf jar. Nah, sekarang kita belajar contoh dari Al-Quran. Surat Al-Alaq ayat 2. Khalaqal insana min 'alaq. Atau khalaqal insana min 'alaqin. Nah, di sini udah kami berikan tanda merah untuk yang bentuknya makrifat atau nakirah. Yang pertama al-insan. Nah, ini kita beri tabel kata, kemudian ada gender. Gendernya itu apa? Apakah muzakkar atau muannas? Ya, nanti semua akan kita pelajari. Kemudian ma'rifah dan nakirah. Kita tentukan apakah ma'rifah dan nakirahnya dan harokat akhirnya itu apa? Kata al-insan, dia termasuk muzakkar. Muzakkar karena tidak ada tanda tak marbutohnya. Kemudian dia ma'rifah. Tandanya adalah di awalnya ada tanda alif dan lam. Dan harokatnya, nah harokatnya sesuai dengan yang tertulis di Al-Quran. Al-insana. Harokatnya terakhirnya fathah. Kemudian halakin. Dia termasuk muzakkar karena tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Kemudian nakiroh. Dia termasuk nakiroh karena akhirnya tidak ada alif lam. Dan harokatnya kasroh tanwin. Sebagaimana di ayatnya min alakin. Kasroh tanwin min alakin. Kita juga bisa lihat sebelumnya min alakin. Sebelumnya ada huruf jar min. Sehingga harokat setelahnya kasrotain min alakin. Contoh yang kedua, kita bahas surah An-Nur ayat 35. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Nah, kita buat dalam tabel terdiri kata, kemudian gender, apakah muzakkar atau muannasnya, kemudian tentukan ma'rifah atau nakirohnya, dan harokat terakhirnya. Nah, contohnya di sini kita bisa yang udah kita kasih tanda al-misbahu. Al-misbahu, nah, dia termasuk muzakkar. Kemudian apakah ma'rifah atau nakiroh? Dia termasuk ke ma'rifah. Tandanya adalah alif lam di awal. Harokatnya berharokat domah. Al-misbahu. Yang kedua zujajatin. Zujajatin. Ini mu'annas. Mu'annasnya tandanya adalah tak marbutoh.
atau tak yang bulat di akhirnya. Zujajatin. Kemudian apakah ma'rifah dan nakirah? Dia termasuk ke nakirah. Tandanya adalah kasroh tanwin di akhir. Selanjutnya az-zujajatu. Az-zujajatu gendernya dia termasuk ke muannas karena akhirnya adalah tak marbutoh. Ma'rifah atau nakirah dia termasuk ke ma'rifah. Tandanya ada alif lam di awal. Harokatnya bisa kita lihat di akhir harokat dhamma. Kata selanjutnya kaukabun. Kaukabun gendernya dia termasuk ke muzakkar. Tandanya dia tidak ada tanda tak marbutoh di akhir. Ma'rifah atau nakiroh dia termasuk ke nakiroh karena tidak ada tanda karena ada tanda tanwin di akhir dan tidak ada tanda alif lam di awal. Harokatnya adalah dhammatain. Ayat selanjutnya syajaratin. Syajaratin itu termasuk muannas. Seandainya ada tak marbutoh di akhir. Apakah dia ma'rifah atau nakiroh? Dia termasuk nakiroh. Tandanya ada tanwin di akhir. Harokatnya syajaratin. Harokat kasroh tanwin. Nah, sama juga di contoh ayat yang selanjutnya, di kata selanjutnya mubarakatin. Ini juga sama dengan syajaratin. Mubarakatin dia termasuk muannas. Ada tak marbutoh di akhir. Dia termasuk nakiroh karena ada tanwin, kasroh tanwin di akhir. Contoh yang ketiga kita bahas di surat Ibrahim ayat 2. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sini bisa kita temukan contoh apa alif lam ma'rifah yang mudah ada di as-samawat dan al-ard. As-samawat dan al-ard. Gendernya ini tidak ada tanda tak marbutoh, tapi dia termasuk muannas. Nah, ini kenapa? So nanti di materi selanjutnya akan kita bahas tentang tanda-tanda dari mudzakkar dan muannas. As-samawat ini termasuk muannas. Kemudian ma'rifah atau nakirah dia termasuk ma'rifah. Tandanya ada alif lam di awal. Harokatnya kasroh di akhir. Kata al-ardi ini termasuk muannas. Ada yang mengatakan salah satu ciri muannas itu ketika berpasangan. Nah, ada yang mengatakan as-samawat dan al-ard itu berpasangan. Ketika menyebut langit maka disebut juga bumi. Sehingga dhamir yang digunakan untuk as-samawat dan al-ard itu dhamirnya dhamir muannas. Nah, so nanti kan kita bahas lagi di contoh pembahasan dari gender mudzakkar dan muannas. Ma'rifah atau nakirah, nah dia termasuk ma'rifah. Tandanya ada alif lam di awal. Nah, harokatnya kasroh di akhir.
Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke latihan ya. Masuk ke latihan. Ini, tentukan ma'rifah atau nakiroh dari kata dalam ayat Al-Quran dan hadis berikut. Ini saya kumpulkan beberapa contoh dari Al-Quran dan hadis. Untuk ma'rifah dan nakirohnya bisa dipilih dari tanda yang sudah digaris. Silakan untuk ayat yang pertama. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Ada marabun. Ini masuk ke Nakiroh. nakiroh atau Nakiroh Pak Ustadz. maradun nakiroh. Kenapa nakiroh? Karena nggak ada alif lam. Ya. Yang kedua marabun Sama. sama. Apa itu? Ma'rifah atau nakiroh? Nakiroh. Nakiroh. Ya. Nakiroh itu sebenarnya berasal dari kata nakaro. Nakaro itu mungkin kalau bahasa Indonesia kita mengenal kata ingkar. Nah, ingkar kan berarti tidak, ya kan? Mengingkari, meniadakan. Nah, maksudnya nakiro itu dia tidak ada alif lamnya, gitu. Bagus. Selanjutnya udah ini azabun. Sama. Nggak ada alif lamnya. Nakiro. Terus alimun. Ya sama. Ya, Nakiroh. nakiro. Nomor yang kedua, Bu Rianti mau nyoba? Nomor dua, silakan siapa? Mbak Arina Sofa. Bisa dicat juga jawabannya. Ya, Ustadz, nomor 2 Oh, Ma'rifah semua ya, soalnya ada alif lamnya. ya. Ad-dhalalata. Nah, coba sekarang kemudian ad-dhalalata dia muzakkar atau muannas? Aduh, saya lupa, takut kebalik. Lihat di akhirnya ada Oh, tanda iya. tak marbutoh. Kalau tamar buto mu'anas ya, Ustadz. Ya. Jadi untuk memudahkan itu aja. Apa ada tak marbutoh atau tidaknya? Oke. Ad-dhalalata berarti dia masuk ke alif lam ma'rifah, kemudian gendernya ya muannas. Ya, Oke. Harokat akhirnya tamar buto. harokat fathah. Jadi ya kalau harokatnya yang kita tanyakan berarti kita sampaikan, kita tulis sesuai dengan harokat yang tertulis di ayat atau teks itu. Ya bagus. Ya. Kemudian wal azaba al azaba Ma'rifah juga. ma'rifah dia gendernya muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kemudian harokat akhirnya
Harokat akhirnya fathah juga. Fathah. Oke. Alhamdulillah bagus. Ayat nomor yang ketiga. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Silakan Bu Anya, aktif tidak Bu Anya? Mbak Hesti, Bu Kusmiati? Nomor 3, syai'in qadirun. Nah, ini syai'in, nah, harokat akhirnya kasroh tanwin. Nah, maka bisa kita pastikan dia termasuk ke nakiroh. Kemudian qadirun, dia mudzakkar atau muannas, dia masuk ke mudzakkar karena akhirnya tidak ada tak marbutoh. Kemudian ma'rifah atau nakiroh masuk ke nakiroh dengan harokat terakhirnya adalah tanwin. Nah, qadirun kalau ma'rifah, nah, maka bisa kita rubah menjadi al-qadiru. Nah, tidak boleh al-qadirun. Misalnya qadirun terus dirubah menjadi ma'rifah, tinggal tambah alif lam, terus al-qadirun. Runnya enggak dirubah, itu salah karena tanwin dan alif lam tidak boleh bersamaan. Nah, kalau dirubah al-qadiru. Contoh yang keempat, silakan. Ada yang mau nyoba? Ma'rifat, Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Davi. Al-arba. Ma'rifat kan ada Ya. alif lam. Oke, nah sekarang saya tanya ini. Gendernya dia apa? Muannas atau mudzakkar? Nah, itu nggak ada tak marbutohnya. Berarti apa tadi? Selain mu'anas apa Pak Ustadz? Muzakkar. Zakah ya? Ya. Cuma untuk yang apa? Ide tadi saya sampaikan ada as-samawat dan al-ardha. Oh, Ya, dia termasuk ke pengecualian ya? muannas. Hmm. Jadi nggak semua yang apa ada tanda tak merbutoh, nggak ada tak merbutoh di akhir itu muzakkar ya. Ada beberapa kasus dia termasuk muannas. Nah, contohnya as-samawat dan al-ar. Ini yang paling paling banyak disebut di Al-Qur'an ya. As-samawat dan al-ar ini. Nah, salah satu sebabnya untuk benda ya. Bisa benda kita sebut benda itu isim yang berpasangan. Nah, itu sama apa? Dalam bahasa Arab itu disebut dengan muannas. Gitu. Mu'anas itu artinya apa Pak Ustadz? Itu muannas itu berarti isim yang untuk jenis perempuan. Kalau muzakkar dia laki-laki. Jadi kalau apa isim kan ada yang untuk isim laki-laki ada yang perempuan. Kalau laki-laki itu istilahnya muzakkar, kalau muannas itu perempuan. Nah, so nanti kalau ada waktu setelah kalau nggak ada ya mungkin minggu depan ya. Yaitu tentang muzakkar dan muannasnya. Kalau pembedaan secara mudahnya adalah tanda tak marbutoh. Nah,
Ada beberapa pengecualian seperti tadi, tapi pengecualian itu nggak terlalu banyak insya Allah. Tapi yang paling mudah untuk membedakan muzakkar dan muannasnya itu adalah tanda tak merbutah ada tidaknya tak merbutah di akhir. Nah, selanjutnya terusin Devi firashan. Itu juga apa? Apa tadi? Nakir, nakir apa? Nakiroh. Nakir. Ya. Ayat yang selanjutnya al-ijla. Ya. Al-ijla ini awalnya ada alif lam, maka bisa kita masukkan ke ma'rifah. Ya, contohnya lagi ghadabun. Tanda akhirnya adalah tanwin. Bisa kita masukkan ke nakiroh. Selanjutnya setelah Al-Quran, ini saya berikan contoh-contoh. Saya ambil dari hadis Arba'in ya. Hadis Arba'in. Yang pertama, innamal a'malu binniyati. Ada kata al-a'mal. Ini masuk ke alif lam ma'rifah. Nakir. Ada tanda al-a'mal. Kemudian ada binniyati. Ini sebenarnya bisa kita pisah bi dan an-niyati. Ketika an-niyati dipisah ini, maka muncul alif lam. Maka an-niyati bisa masuk ke ma'rifah. Yang selanjutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ada kata imri'in. Imri'in harakat di akhirnya tanwin, kasroh tanwin. Ini salah satu tanda dari nakiroh. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha au imra'atin. Imra'atin tanda apa? Akhirnya tidak ada, awalnya tidak ada alif lam, akhirnya tanwin, dia masuk ke nakiroh. Kemudian imra'atin akhirnya ada tak marbutoh. Ini termasuk salah satu tanda mu'annas. Imra'atin masuk mu'annas nakiroh. Tala alaina rajulun syadidu bayabith thiyabi. Kata rajulun dia masuk ke nakiroh. Akhirnya bisa kita lihat tanwin rajulun. Kalau ma'rifah bisa kita tambah al. Ar-rajulu. Nah, tidak boleh ar-rajulun, tapi ar-rajulu. Jadi ini kan mengisahkan tentang seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah para sahabat yang menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Nah, di sini disebutkan rajulun karena memang para sahabat itu nggak tahu namanya itu siapa, sehingga disebut rajulun. Rajulun kan seorang laki-laki, tetapi yang belum diketahui dia siapa ya, dia masih belum jelas. Maka di dalam hadis disebutkan rajulun. Bayadith thiyabi. Ats-thiyabi bisa kita lihat tanda awalnya ada alif lam, maka ini menunjukkan ke ma'rifah.
Selanjutnya syadidu sawadi sya'ri. Nah, ini syadidu, kalau syadidun, nah misalnya syadidun, kita pisah dari teks hadis, syadidun, dia bentuknya menjadi nakiro. Sawadi sya'ri, ada asy-sya'ri, alif lam di awal, maka menjadi ma'rifah. Khamsu sholawatin katabahunallahu alal ibadi. Kata sholawatin, tidak ada alif lam di awal, ada kasrotain di akhir, sholawatin, ini menandakan nakiro. Alal ibadi, al-ibadi, ada alif lam di awal, maka menunjukkan ma'rifah. Baik teman-teman sekalian, rencananya hari ini sampai ke pembahasan muzakkar muannas. Menurut Allah, sepertinya kita cukupkan sampai pembahasan alif lam ma'rifah dan nakirah. Silakan jika ada pertanyaan. Mau nanya Ustadz, terkait isim ini harokat akhir tuh nggak ngaruh apa-apa ya tadi? Mau fathah kasroh itu nggak ada hubungannya sama isim ya Ustadz? Ya, kalau di sini kan kita masih belajar tentang identifikasi ya. Identifikasi isim, dia karakternya itu apa. Nah, jadi ketika misalnya saya mudahnya di tabel seperti ini ya, misalnya harokat. Nah, ini saya mengajak untuk identifikasi perkatanya aja. Perkatanya seperti as-samawati dan al-ardi. Nah, namun ketika kita bahas berkaitan dengan satu kalimat, nah maka itu akan berpengaruh, tergantung ada amil. Amil itu ada apa ya, istilahnya faktor lain yang mempengaruhi dari isim itu. Nah, contohnya di sini kenapa as-samawati dan al-ardi, bisa kita lihat sebelumnya fis samawati fil ardi, sebelumnya ada fi, yaitu huruf jar yang mempengaruhi harokatnya itu as-samawati dan al-ardi. Contoh yang Oke lain, Ustadz, berarti itu untuk pembahasan lebih lanjut ya? ya, untuk pembahasan lebih lanjut seperti itu. Kalau di contohnya yang lain, atasnya ya al-misbahu seperti fi zujajatin. Nah, ini zujajatin, ini menjadi kasroh karena sebelumnya ada huruf jar. Nah, kemudian az-zujajatu. Ini kan apa pembahas apa kata baru lagi, kalimat baru lagi ya. Sehingga dia mulai lagi dengan az-zujajatu. Hmm. Nah, di sini juga bisa kita kita lihat maknanya ya. Az-zujajatu dia menggunakan alif lam. Berarti seakan-akan kaca itu kaca yang tertentu ya.
Kanaha kaukabun durriyun. Kaukabun nih, tapi nanti bisa dicek. Ini kan sesuatu yang umum. Syajaratim mubarakah. Ini pohon yang penuh berkah. Di sini Al-Quran tidak menyebutkan pohon tertentu, tapi dia menyebutkan secara umum. Syajaratim mubarakatin. Itu. Jadi penggunaan alif lam dan tidak di ayat Al-Quran itu juga berimplikasi ya kepada makna. Maka ulama tafsir kan mereka membahas ayat-ayat Al-Quran itu bermula dari bahasanya dulu. Dan berdasarkan artikel yang sudah kami tulis ya sebagai tambahan untuk teman-teman tentang sejarah harokat dan titik di Al-Quran itu, nah itu ternyata ilmu nahwu itu kan bersumbernya dari Al-Quran. Jadi kenapa ada alif lam dan nakiroh itu ulama meneliti dari teks-teks Al-Quran itu. Sehingga mereka membuat satu sintesa. Oh, kalau ini ma'rifah dan ada nakiroh. Kemudian hukum-hukum nahwu yang lain misalnya. Atau fi zujajatin. Nah, setiap ada fi mesti ada harokatnya itu kasroh. Nah, sehingga para ulama ahli bahasa menghukumi, nah setiap ada ini huruf jar ini mesti kasroh. Contohnya ini fi atau min syajaratin. Nah, itu bersumbernya dari Al-Quran. Maka kalau saya ngajak teman-teman untuk belajar bahasa, setidaknya mengenal isim, fiil, huruf dari Al-Quran, nah itu bisa jadi menjadi ya satu cara cepat untuk memahami bahasa Arab, ya, memahami Al-Quran ke depannya. Karena memang para ulama itu kan memulai kajiannya terhadap bahasa itu kan dari teks-teks Al-Quran.